Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama BCA Sekuritas. Pemirsa, untuk membahas prospek IHSG di pekan ini jelang sejumlah rilis data ekonomi, kami sudah terhubung bersama Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Pak Yaki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat tadi IHSG ditutup melemah ke zona merah. Seperti apa analisis untuk kinerja IHSG hari ini? Ya, kalau dilihat dari pergerakan hari ini, IHSG memang masih bergerak di rentang kecilnya ya, di area 5950 sampai 6065. Jadi memang cenderung masih sideways di area supportnya. Dan kalau kita lihat juga ini sebelumnya bukan tren bearish-nya ya, jadi memang masih ada di tren bullish major trend-nya, dan memang masih cenderung bisa untuk hold atau trading, cuman memang kurang menarik karena memang kalau belum berada di atas 6065, trennya masih cenderung sideways seperti ini sih. Oke, kalau kita lihat kan ini ada data-data ekonomi, kemudian juga sentimen global ini cukup positif lah ya perkembangannya saat ini begitu. Tapi contohnya misalnya PMI manufaktur kita yang bulan April ini naik menjadi 54,6 gitu. Tapi kita lihat IHSG ini masih memerah begitu. Apa pemicunya sebenarnya Pak Yaki? Kalau dilihat dari pemicunya sebenarnya karena memang masih keraguan-raguan investor untuk benar-benar masuk ke market ya, dengan kondisi yang ada sekarang, mulai dari adanya COVID-19 yang masih tinggi. Dan kalau kita lihat memang secara data yang dikeluarkan oleh Satgas bahwa positive rate Indonesia masih tinggi, masih di atas 13%. Cuman COVID yang baru yang dari India ini membuat kekhawatiran pelaku pasar juga masih tinggi, dan COVID di global juga masih cukup tinggi ya. Selain itu juga kebijakan stimulus yang masih digelontorkan pemerintah US membuat asing juga masih wait and see seperti apa di emerging market. Jadi memang saya lihat sih masih wait and see sih sebenarnya, lebih ke situ. Untuk data inflasi sendiri dan juga soal manufaktur di bulan April ini seperti apa respon pasar? Ya, kalau lihat harusnya respon pasar sih kalau aku lihat sih lebih membaik. Cuman memang ada dua data yang berlawanan ya. Kalau kita lihat data inflasinya, core-nya itu masih cenderung sedikit kontraksi ya, berbeda dengan PMI-nya ya, yang memang sudah membaik. Jadi dua data ini mungkin akan diboost oleh data hari Rabu besok, data GDP growth ya. Kalau memang data GDP-nya membaik, harusnya ini bisa jadi kata positif sih, karena dari Jumatnya juga ada data core reserve dari Indonesia sendiri. Cuman kalau dari US sendiri kan nanti malam ada data PMI, dan besok ada trade balance ekspor impor. Jadi memang ini juga bisa katalis tambahan buat market di global, dan biasanya ini akan berimbas ke positif ke Indonesia. Cuman kalau dilihat dari beberapa news yang rilis belakangan ini, sektor banking sudah mulai pulih, menandakan biasanya sektor ini menjadi penggerak ekonomi. Harusnya pemulihan ekonomi harus lebih baik. Ya, kita lihat kan teknologi naik begitu ya hari ini, kemudian infrastruktur melemah terdalam minus 1,67%. Kalau coba dibedah sedikit untuk teknologi ini prospeknya seperti apa untuk short term, dan juga soal infrastruktur nih yang hari ini melemah terdalam di minus 1,67%. Ya, kalau kita lihat dari pergerakan sektor teknologi sendiri kan ini lebih cenderung katalisnya karena digital banking dan semua yang berkaitan dengan teknologi. Jadi memang ini masih menjadi katalis positif buat saham-saham emiten teknologi ya. Sama seperti di market US, saham-saham teknologi cukup membukukan kinerja yang cukup bagus di first quarter 2021. Jadi memang kemungkinan ini terbawa bahwa optimisme ini juga akan terjadi di saham-saham emiten teknologi di Indonesia. Cuman kalau kita lihat ini harusnya lebih ke digital bankingnya sih, kalaupun mau lihat saham teknologinya, karena memang data center dan saham digital banking harusnya ini menjadi paling bagus sih sentimennya untuk saat ini. Cuman kalau lihat dari saham infrastruktur yang memang agak aneh, karena memang data PMI-nya juga cukup bagus ya, walaupun tidak terlalu signifikan tapi masih cukup tumbuh. Jadi harusnya ini menjadi katalis positif. Cuman kalau kita lihat pergerakannya lebih karena koreksi sesaat sih, bukan karena fundamentalnya yang jelek atau gimana. Karena kalau kita lihat dari hasil Plusky yang sudah rilis, mayoritas masih cukup bagus sih kalau dilihat. Oke. Untuk katalis negatif mungkin yang mesti kita waspadai untuk pekan ini apa saja, dan juga rekomendasi untuk saham-saham dan juga emiten tertentu untuk short term, paling tidak untuk 1 minggu menjelang Lebaran.
Kalau dilihat dari sentimen negatifnya masih sama, kasus COVID aktif yang terbaru, baik itu dari global maupun dari Indonesia yang masih harus diperhatikan karena memang masih ada kemungkinan kekhawatiran akan gelombang baru COVID. Selain itu juga hari Rabu tadi sudah kita bahas akan ada rilis data GDP. Kalau data di GDP lebih baik ini menjadi positif, tapi kalau kalau koreksi cenderung ini akan menjadi sentimen negatif buat pemulihan ekonomi. Jadi ini akan menjadi sentimen negatif juga buat ISG. Dan hari Jumatnya juga ada forex reserve. Jadi dua data ini akan menjadi motor penggerak untuk data ekonomi lokal ya untuk ISG-nya. Selain dari data US dan China sendiri. Itu aja sih Mbak. Cuman kalau dari lihat data rilis laporan keuangan harusnya udah cukup bagus sih kalau lihat dari 2 minggu lalu sampai hari ini ya. Data-datanya cukup bagus. Pegas aja masih cukup untung di first quarter 2021. Oke, untuk prospek saham buy on weakness dan juga sell on strength untuk pekan ini apa saja, Pak Yaki? Buy on weakness mungkin kita bisa bermain ke saham-saham big cap dan terutama di saham-saham buku 4 ya. Bank BCA dan Bank BRI bisa untuk buy on support di area bawahnya. Saham teknologi seperti Tower juga menarik untuk buy on weakness. Beberapa saham yang kelihatan sudah tinggi sebenarnya Astra juga cenderung untuk koreksi, cuman harusnya masih bisa di hold kalaupun memang masih untuk jangka panjang karena memang area 5.800 masih cenderung bisa untuk sell on strength ya. Masih untuk hold kecuali kalau dia nggak kuat di 5.800. Di sisi lain yang harus sell on strength kemungkinan di retail modern karena memang kenaikannya sudah cukup tinggi ya seperti MPPA, LPPF dan RALS serta ACE. Baik, rekomendasi untuk esok dan juga kira-kira IHSG nanti akan berada di level support dan resisten berapa untuk esok mungkin? ISG besok ada kemungkinan untuk testing di area 5850 sampai 5930 untuk supportnya dengan resisten terdekat di 6065 sampai 6116. Rekomendasi masih tetap di sektor big bank, terutama di big four bank di BCA dan BRI, Telkom untuk telkonya dan tower. Baik, terima kasih Pak Yaki untuk analisanya dan juga waktunya bersama kami dalam closing market. Iya.